Oke lur, mantap. Terima kasih bagi kalian teman-teman yang sudah mengklik video ini. Video ini berisikan tentang bagaimana cara mempercepat pengisian bulir padi, menguningkan padi sehingga panen akan lebih cepat dan tentunya tidak mengurangi hasil atau tetap maksimal dalam hasil panen. Oke, ke intinya langsung. Jadi setelah padi umur 50-an atau 51, 55 itu padi mengalami perubahan fase dari fase vegetatif berubah ke fase generatif. Nah, fase generatif ini pasti itu membutuhkan nutrisi untuk persiapan bunting atau pengisian persiapan keluarnya malai ya, seperti itu. Nah, itu nanti akan diberikan beberapa nutrisi atau pestisida, fungsinya untuk merangsang dan mempercepat daripada pengisian bulir. Seperti itu. Oke, untuk yang pertama, obat buah atau nutrisi buah itu diaplikasikan dengan cara dispray atau disemprot ya. Nah, untuk penyemprotan padi ini bisa dilakukan saat usia 45 hari setelah tanam. 45 hari setelah tanam ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bahasa kita itu mapak atau menjemput. Nah, menjemput daripada fase generatif itu, sehingga nutrisi ini bekerja lebih cepat dalam merangsang pengisian bulir. Untuk yang kedua biasanya dilakukan atau dispray pada usia 70-an hari setelah tanam, yaitu setelah selesai penyerbukan. Namun jika hijau daun pada saat penyepraian itu kita amati masih kurang memuaskan, yaitu kita menyarankan untuk penyepraian dengan pestisida yang mempunyai kandungan kalium nitrat, atau biasanya yang sering dijumpai oleh petani di kios-kios pertanian terdekat di tempat teman-teman semua, yaitu KNO3 putih ya. KNO3 putih ini termasuk kalium nitrat karena unsur haranya itu mengandung nitrogen yang dari nitrat sebesar 13%. Kemudian unsur kalium atau K2O-nya 45%. Itu kalau misalnya teman-teman petani merasa kurang puas di dalam pewarnaan itu, hijaunya daun, seperti itu. Untuk yang kedua itu dilakukan di usia 70-an hari ya, 70-an hari setelah tanam. Itu lebih tepatnya setelah selesai fase penyerbukan. Saya menghimbau atas pengalaman pribadi dan beberapa literasi yang saya baca, untuk penyepraian atau penyemprotan pada usia 60-an itu fase penyerbukan itu dilakukan penyempraian, itu nanti akan mempunyai dampak yang kurang bagus, karena ketika fase penyerbukan itu kita melakukan penyepraian, itu biasanya stick kita atau di sprayer kan ada stick nih. Nah, stick kita ketika terkena bunga-bunga atau biasanya terlihat seperti putih-putih itulah, putih-putih di bulir waktu pengisian, seperti itu. Terkena stick kita, itu nanti akan mengakibatkan rontok. Nah, rontok ini biasanya dampaknya ketika usia 85 hari setelah tanam, biasanya muncul putih-putih seperti beluk. Nah, petani di sini harus jeli, karena beluk dan putihnya gagal penyerbukan itu hampir mirip, tetapi beda. Kalau beluk itu diakibatkan daripada sundep ketika bulirnya itu, malainya itu yang berisi bulir-bulir padi itu kita cabut, itu nanti biasanya akan ada bekas gigitan di ujung batang bawah, biasanya seperti itu. Tetapi kalau gagal penyerbukan itu berwarna putih, hampir sama seperti terkena beluk, tetapi ketika dicabut itu masih terasa
berat atau sulit untuk dicabut, seperti tanaman sehat lainnya lah, seperti itu. Makanya kita menghimbau jangan sampai melakukan penyepraian pada saat fase bunga atau penyerbukan itu tadi. Nah, amannya itu usia 70-an, 71, 72 silakan melakukan penyepraian. Itu dilakukan penyepraian MKP ya, atau monokalium fosfat. Untuk merek dagang bebas lah. Yang penting unsurnya itu P2O5 dan K2O. Bisa menggunakan ini MKP, atau kalau ada itu menggunakan Wake Turbo. Ini cukup kandungannya cukup keren. K2O-nya sebesar 70%, P2O5-nya 10%. Ada tiaminnya, ada juga unsur mikro. Tapi kalau MKP ini P2O5 dengan K2O saja. Tapi mungkin kalau teman-teman agak sulit menjumpai produk dagang ini, merek dagang ini, silakan menggunakan MKP. Itu sebetulnya sama saja lah. Tetapi ya kalau petani daerah sini cenderung menggunakan Wake Turbo ini. Tujuannya apa untuk penyepraian kedua? Hal ini agar supaya pengisian bulir itu lebih maksimal. Contoh misal ini bulir padinya ya. Ya ini nanti bisa pengisiannya sampai penuh sampai ujung seperti itu. Kalau ini nanti kurang maksimal, biasanya kalau di seleb atau apa ya bahasanya, digiling itu nanti akan pecah. Itu kalau kurang maksimal. Makanya untuk menghindari itu, kita melakukan penyepraian MKP atau Wake Turbo ini pada usia 70-an lah, 72 hari setelah tanam. Itu tujuannya untuk pengisiannya bisa penuh. Nanti kalau pengisiannya penuh, otomatis pasti hasil panen akan meningkat daripada berat bulirnya itu tadi, seperti itu. Nah, kembali dilakukan penyepraian ketiga itu dengan menggunakan ini ya. Sebentar, saya ambilkan dulu. Mohon maaf, ternyata harusnya dicampur dengan gibropanen. Nah, gibropanen ini dicampurkan dengan MKP atau Wake Turbo tadi. Itu bertujuan untuk apa? Agar lebih mempercepat pemasakan daripada buah itu tadi. Seperti itu. Oh iya, saya sedikit lupa. Tadi harusnya untuk penyepraian 1 dan 2 diusahakan penyepraiannya dibarengi dengan insektisida sistemik, bertujuan untuk menghindari beluk. Terutama penyepraian pertama tadi pada usia 45 hari setelah tanam itu menggunakan ya salah satu contoh misal merek dagang Sidatan XR ini mempunyai bahan aktif dimihipo 525 gram per liter. Seperti itu. Ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya beluk atau serangan sundep. Selain itu juga kita bisa menghemat menghemat tenaga dalam satu kali penyepraian. Itu bisa terhandle semua antara pengendalian daripada beluk itu sendiri atau sundep dan juga penyepraian nutrisi buah itu agar pengisian bulir padi lebih maksimal. Terus kalau misalnya dicampur dengan fungisida misalnya skor atau hila boleh silakan. Itu kembali ke kebiasaan petani lah, kebiasaan jenengan semua. Kalau misalnya kebiasaan sering menggunakan skor pasti skor atau filia boleh dicampur itu tadi. Insya Allah saya jamin untuk hasil pasti akan meningkat. Seperti itu. Baik, mungkin dari sini dulu yang bisa saya sampaikan.
ada kurangnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau teman-teman yang kurang paham silakan berkomentar. Insya Allah nanti akan kita balas satu persatu jika ada waktu senggang. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.